Garuda Indonesia, maskapai kebanggaan negeri ini, terancam bangkrut. Utang yang dimilikinya kini telah mencapai 7 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 100,5 triliun rupiah. Nilai tersebut membengkak dari nilai utang sebelumnya, yakni 70 triliun rupiah. Maskapai tersebut sudah beberapa kali digugat investor karena terlambat membayar utang. Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, mengatakan bahwa ada kemungkinan maskapai tersebut akan bangkrut apabila perusahaan gagal melakukan restrukturisasi tepat waktu. Saya Yorin Halatu, welcome to Headline. Wacana pilotnya Garuda Indonesia dipicu oleh adanya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU oleh PT Mitra Buana Corporindo kepada pihak Garuda Indonesia pada tanggal 22 Oktober 2021 lalu. PKPU ini sendiri merupakan cara menyelesaikan persoalan utang piutang secara perdata, yang mana bisa diajukan oleh pihak debitur maupun pihak kreditur. PT Mitra Buana Corporindo yang merupakan pihak kreditur merupakan perusahaan sistem integrator skala nasional yang menyediakan berbagai solusi IT untuk pelanggan bisnis atau korporasi, di mana salah satu kliennya adalah Garuda Indonesia. Sebelumnya Garuda Indonesia sempat dikabarkan akan pilot karena digugat PKPU oleh PT MyIndo Airlines. Namun PKPU tersebut ditolak oleh Majelis Hakim pada sidang putusan tanggal 21 Oktober 2021 lalu. Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, mengungkapkan bahwa pandemi telah membuat kondisi industri penerbangan mengalami krisis. Hal ini sebabkan larangan dan imbauan untuk masyarakat agar tidak berpergian. Namun mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu memiliki pandangan lain. Said Didu menuturkan bahwa persoalan yang menimpa Garuda Indonesia ini bukan hal baru. Jadi pandemi tidak bisa dijadikan alasan untuk membela situasi ini. Menurut Said Didu, permasalahan Garuda Indonesia masih sama, yakni masalah penyewaan pesawat yang terlalu mahal. Permasalahan itulah yang kemudian membuat beban keuangan perseroan menjadi tidak terkendali. Masalah itu menurutnya sudah ada sejak zaman pemerintahan Gus Dur. Kemudian berlanjut di era pemerintahan Megawati. Menteri BUMN Erick Thohir juga ikut menyebutkan bahwa utang jumbo itu disebabkan biaya sewa yang terlalu mahal. Berdasarkan catatan keuangan Garuda Indonesia, biaya sewa pesawat oleh maskapai tersebut mencapai 26% dari total biaya operasionalnya. Angka ini adalah angka tertinggi di dunia. Pengakuan mantan komisaris Garuda Indonesia Peter Gonta juga mengkonfirmasi penyebab krisis keuangan yang dialami Garuda Indonesia, di mana salah satu harga sewa pesawat jenis Boeing 777 di pasar mencapai 750.000 US dollar atau setara dengan 10,6 miliar rupiah per bulan. Namun, manajemen sebelumnya berani membayar di angka 1,4 juta US dollar atau 19,8 miliar rupiah per bulan, hampir 2 kali lipat harga pasarannya. Betul-betul mencengangkan ya. Selain permasalahan biaya sewa pesawat yang terlalu mahal, Erick Thohir juga mengindikasikan adanya korupsi di internal perusahaan. Sementara itu, Said Didu mendorong pemerintah untuk segera membentuk tim independen untuk mengkaji penyewaan pesawat yang dilakukan oleh Garuda Indonesia. Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmojo, membuka opsi mempilotkan Garuda Indonesia dan menggantikannya dengan Pelita Air Service. Rencana untuk menyiapkan Pelita Air sebagai maskapai baru ditujukan untuk mengantisipasi apabila restrukturisasi dan negosiasi yang sedang dijalani oleh Garuda Indonesia tidak berjalan mulus. Di sisi lain, Irfan juga menegaskan bahwa manajemen Garuda Indonesia tetap berupaya memperbaiki kinerja keuangan perseroan melalui restrukturisasi. Dalam pandangan saya, semua upaya restrukturisasi ini bahkan stabilisasi harga penyewaan pesawat pun tidak akan bisa membantu kalau persoalan dasarnya tidak diselesaikan. Apa persoalan dasarnya? Sederhana sekali, perusahaan yang dimiliki privat dijalankan oleh orang-orang yang berkepentingan agar perusahaannya sukses. Kenapa begitu? Karena ada uang mereka di situ. Sementara BUMN tidak begitu. BUMN dijalankan oleh orang-orang yang tidak menanam uangnya di situ. Uang untuk BUMN beroperasi datang dari pajak rakyat. Makanya itu kalau bukan karena orangnya yang menduduki posisi kekuasaan dalam BUMN itu, punya integritas dan karakter yang berkualitas, ya udah pasti dia menjalankan perusahaan secara serampangan alias tidak hati-hati dan tidak melakukan kalkulasi bisnis dengan sebaik mungkin. Jadi, nanti itu mau diganti dengan Pelita Air atau Air lainnya selama dia masih berbentuk BUMN,
Akan muncul masalah-masalah yang itu lagi, kecuali ditemukan solusi untuk ini. Bagaimana caranya agar yang menjalankannya itu bisa punya skin in the game alias punya kartu yang dipertaruhkan juga di situ. Supaya bisa lebih terjamin, nggak bakal asal-asalan gitu ngejalaninnya. Segitu dulu ya pembahasan kita di episode kali ini. Jika Anda punya pendapat tentang isu ini, di bawah ini ada kolom komentar yang senantiasa terbuka sebagai tempat diskusi bersama. Silakan sampaikan pandangan Anda di sana ya. Jangan lupa like dan share videonya kalau dianggap bermanfaat. Terus juga subscribe channel Geolife dan nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan episode selanjutnya.